Iman kami bersepakat seperti lagu yang kami naikkan pada pagi hari ini. Bahwa kami mau terima kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berdasarkan janji firman Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mau menjamah dan melawat kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar menaikkan puji-pujian dari apa yang kami biasa. Tetapi kami mau memastikan bahwa apa yang kami naikkan kepada Tuhan lahir dari iman kami. Bahwa kami punya Allah yang besar. Allah yang melakukan segala perkara yang besar dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan kami mau tetap memegang janji-janji firman-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hati kami, jiwa kami bagi kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya bahwa firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Hamba berdoa mohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus untuk menjelaskan kepada kami karena Engkau adalah Roh penolong. Roh yang menuntun kami kepada segala kebenaran. Kami serahkan saat kami mendengarkan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Dan hamba menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami siap menyambut firman Tuhan di dalam nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan tema kita di dalam bulan Januari berbicara tentang iman. Dan minggu keempat ini tema seluruh kebaktian CWS di Gedung Kenanga adalah ujian pendewasaan iman. Terima kasih, saya termasuk tim penyusun dan bersyukur, berterima kasih Pak Gamal yang menyusun untuk tema bulan Januari. Ujian pendewasaan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita secara normal, bahwa setiap tahapan dalam hidup kita untuk naik level, itu harus diuji, betul atau benar? Sama ya, saya lihat ada Pak dosen di sini ya, duduk di belakang Pak Gembala. Nanti sementara saya khotbah, Pak dosen bisa cek nilai homiletiknya berapa, hermeneutiknya berapa, enggak ya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam hidup kita, kita secara normal. Bukan hanya dari kehidupan iman, tetapi dalam hidup, dalam proses belajar secara formal, belajar dalam hidup sehari-hari, untuk naik pada level yang lebih tinggi, kita harus diuji. Dan sepanjang bulan ini kita bicara tentang iman, dan inilah yang terberat dalam perjalanan hidup orang percaya. Adalah bagaimana kita bukan hanya kagum kepada kebesaran Tuhan dalam hidup kita, tapi bagaimana berjalan dengan Tuhan hari demi hari dalam perjalanan hidup kita. Tetap bertahan, tetap berjuang, tetap setia, menghasilkan buah di dalam segala kondisi kehidupan. Dan ujian pendewasaan iman kita akan dasarkan kebenaran firman Tuhan dari dua bagian yang sudah diberikan. Yang pertama, di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18, saya sudah tulis di situ. Saya mengambil dari terjemahan baru dan firman Allah yang hidup. Alkitab yang ada di tangan kita terjemahan baru berkata demikian. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Firman Allah yang hidup berkata demikian. Kalau kami dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, pastilah Allah kami sanggup melepaskan kami dan Ia pun akan melepaskan kami dari tangan baginda. Tetapi sekalipun Ia tidak berbuat demikian, harap baginda maklum bahwa kami tetap tidak akan menyembah dewa-dewa baginda ataupun patung emas yang baginda buat itu. Kita semua pasti tahu, saya percaya kita baca kitab Daniel. Ini ayat kebenaran firman Tuhan yang kita barusan baca merupakan kisah
yang dialami oleh Hananya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita baca saja di dalam Daniel pasal yang ketiga. Hananya, Misael, dan Asaria, atau yang kita lebih kenal Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga bersama dengan Daniel adalah orang-orang buangan, tetapi di tempat pembuangan mereka dipakai oleh Tuhan, memiliki hikmat, memiliki keistimewaan yang khusus. Saya tidak mengulangnya, tetapi intinya di dalam kerajaan itu, sebagai orang-orang buangan, mereka punya kehidupan yang luar biasa. Sehingga mereka kemudian atas permintaan Daniel dikatakan bahwa mereka kemudian diangkat oleh raja menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah Babel. Tetapi satu ketika ada titah untuk menyembah raja dan semua orang diharuskan untuk menyembah raja. Hanya orang-orang ini, pejabat-pejabat Hananya, Misael, dan Asaria, atau yang diberikan nama baru oleh raja, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, yang tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Satu hal, ada anak saya yang kecil bertanya, terus Daniel kok nggak ditulis di situ? Karena Daniel tinggal di istana, dia menjadi orang dekat raja, sementara titah itu disampaikan kepada para pejabat, pemimpin-pemimpin, dan Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan orang-orang yang menjadi pejabat dan pemimpin-pemimpin wilayah di Babel pada waktu titah ini diberikan. Tapi satu hal yang menarik yang kita akan angkat pagi hari ini adalah bagaimana keputusan mereka. Mereka adalah minoritas di tengah mayoritas, tetapi mereka memutuskan untuk tidak menyembah siapapun selain Tuhan yang hidup. Dan satu pernyataan mereka dikatakan, jika Allah yang kami puja ini dari terjemahan baru sanggup mau melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tapi kalaupun enggak, kami enggak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Satu hal yang kita mau ambil pelajaran dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan kita akan baca di dalam teks yang berikutnya yang diberikan, yaitu Yakobus 1 ayat yang ketiga. Saya mengambil dari terjemahan baru firman Allah yang hidup bahasa Indonesia masa kini dan terjemahan sederhana Indonesia. Terjemahan baru menuliskan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman Allah yang hidup, karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Bahasa Indonesia masa kini menuliskan, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Terjemahan sederhana Indonesia, sebab kamu tahu bahwa setiap ujian membuat kita semakin kuat untuk bertahan dalam keyakinan kita. Ujian merupakan proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang mau naik level. Tidak ada orang naik level yang lebih tinggi tanpa proses pengujian. Semua sekolah, semua orang yang mau belajar harus melewati fase yang bernama ujian. Demikian juga kehidupan iman. Mengapa kita tidak suka ujian? Karena rata-rata manusia menginginkan pencapaian tanpa melalui proses. Suka yang instan, tapi yang instan kurang baik bagi kesehatan hidup. Baik tubuh, jiwa, dan roh. Saya mengutip dari tulisan Charles Spurgeon. Dia katakan seperti ini. Iman yang belum diuji mungkin merupakan iman yang benar. Tetapi pastinya itu adalah iman yang kecil. Dan kemungkinan akan tetap kerdil selama itu tanpa ujian. Dan kalau saya ingin meng-highlight pelajaran dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kita sudah baca tadi. Next. Ada 3 hal dengan cepat saya ingin kita melihat. Apa pelajaran dari ayat teks yang pertama tadi? Dia enggak terlalu banyak ditulis, cuma di beberapa bagian saja karena kitab Daniel
didominasi oleh kisah tentang kehidupan Daniel. Yang pertama, bahwa kita melihat satu pelajaran bahwa kehidupan yang benar tidak membebaskan seseorang dari masalah. Buktinya apa? Daniel 1 ayat 4 menuliskan demikian. Bahwa yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka adalah kaum bangsawan yang menjadi tawanan di negeri pembuangan. Tapi satu hal yang kita pelajari, mereka dalam konteks ini Sadrak, Mesak, dan Abednego merupakan bagian dari orang-orang yang hidup benar. Di tengah orang-orang yang tidak benar. Mereka hidup tidak bercelah. Tetapi ternyata orang yang hidup benar pun tetap mengalami masalah. Apa yang kita pelajari dalam kehidupan kita, hidup pengiringan kepada Tuhan juga demikian. Hidup pengiringan kepada Tuhan bukan hidup yang bebas dari masalah. Tetapi satu hal, kita dapat menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Amin. Aminnya kecil ya. Karena kita maunya Tuhan jauhkan saya dari masalah. Tapi banyak masalah kita sudah berusaha untuk jaga hidup. Karena bicara ujian itu bukan karena kesalahan kita sebenarnya ya. Jangan ada orang karena ugal-ugalan terus nabrak, terus dia ditahan, dia bilang itu ujian, itu salahnya sendiri. Ujian adalah satu proses yang diizinkan Tuhan. Padahal kita sudah belajar untuk melakukan apa yang benar. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari, itu hal yang pertama. Tapi hal yang kedua yang dapat kita lihat dari pelajaran kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa keputusan-keputusan besar dalam hidup dimulai dari pilihan-pilihan hidup yang benar setiap hari. Bagaimana mereka berkata, kalau Tuhan melepaskan kami hari ini dari perapian yang menyala-nyala, dia sanggup untuk melakukannya. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukannya, kami gak akan menyembah dewa Tuhanku. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Dan itu bukan hal mudah, saudara. Mudah untuk disampaikan, termasuk saya menyampaikannya. Tapi menjalaninya itu tidak mudah. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan dengan perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali lipat. Mereka bisa bicara seperti itu karena mereka telah melalui proses iman. Bagaimana belajar taat kepada Tuhan dari perkara-perkara sehari-hari. Di dalam Daniel 1 ayat 8 memang ditulis di situ, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang disajikan. Tetapi di ayat-ayat berikutnya kita melihat bukan hanya Daniel, tetapi di situ ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Atau nama asli mereka Hananya, Misael, dan Azaria. Dan kalau kita baca, Daniel sepertinya menjadi juru bicara di antara mereka. Mengatakan bahwa boleh dicoba. Karena kepala istana berkata nggak mungkin nanti kamu kurus kering, nanti nggak sehat kalau tidak makan dari meja raja. Tetapi mereka berketetapan hati. Ini makanan loh, pasti di istana itu enak-enak. Tetapi ini dalam tradisi Yahudi itu pasti berkaitan dengan hal yang kalau kita tahu bahwa semua disucikan oleh Tuhan, tapi pada konteks ini banyak penafsir mengatakan telah dipersembahkan sebagai persembahan berhala. Tetapi inti yang kita mau lihat adalah makanan itu pasti sangat menggoda. Tetapi mereka mengambil keputusan hari demi hari, itu kan hal yang sehari-hari ya. Hal yang nampak sederhana tapi tidak sesederhana itu kalau dijalani. Tidak menajiskan diri dalam makanan. Mereka hidup benar dalam perkara-perkara sehari-hari. Keputusan-keputusan setiap hari dalam hidup kita
mempengaruhi kehidupan kita untuk mengambil keputusan yang benar untuk hal-hal yang besar. Iman enggak instan, iman melalui proses. Hal yang ketiga, pelajaran dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman sejati adalah komitmen untuk tetap percaya kepada Allah di tengah segala kondisi kehidupan. Dan keberanian untuk hidup bagi Allah dan tetap setia kepadanya seandainya pun Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Berat apa berat? Kadang-kadang kita pun berdoa, kita sudah punya gambaran di dalam pikiran kita, betul, tentang jawaban doa. Kita berdoa, kita percaya, ya. Tapi kadang sudah ada di dalam pikiran kita, Allah menjawab seperti yang ada di pikiran kita, maunya kita. Tapi ternyata dalam proses iman, Tuhan menjawab doa sering juga tidak sesuai dengan harapan kita. Dan iman yang sejati bicara komitmen untuk tetap percaya kepada Allah di tengah segala kondisi kehidupan dan keberanian untuk hidup bagi Allah dan tetap setia kepadanya seandainya pun Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita. Dia katakan Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tapi kalau dia nggak melepaskan kami, kami akan tetap percaya dan menyembah Tuhan. Itulah iman yang sejati. Bukan hanya berani hidup untuk mujizat, untuk berkat, tapi berani hidup karena Allah kita adalah Tuhan dan Raja bagi hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara menjalani kehidupan dan mengaplikasikan kebenaran dalam praktek hidup kita sehari-hari. Itu kan beratnya di situ. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, puji Tuhan. Tapi ujian iman kita adalah bagaimana mempraktekkan kebenaran firman dalam proses hidup kita. Karena itu judul saya berikan ketika kita menghadapi ujian iman. Next. Ada 3 hal yang dapat kita lihat dari kebenaran firman Tuhan. Kata Yakobus, menghasilkan ketekunan. Ketika kita menghadapi ujian iman yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan punya maksud yang baik bagi hidup kita. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan gak punya tujuan yang baik dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 kita sudah tahu, tapi saya ambil versi firman Allah yang hidup berkata, dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Next. Ujian iman merupakan proses untuk membentuk kehidupan kita menjadi dewasa. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 versi firman Allah yang hidup. Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Jadi jangan melarikan diri dari proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Ternyata masalah itu banyak gunanya buat kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan punya maksud yang baik bagi hidup kita. Hari ini saya bisa berkata dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh keyakinan. Tapi ada satu masa ketika saya pernah bersalah dalam perkataan saya kepada Tuhan dan saya minta ampun untuk itu. Saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan tega ya sama saya. September 2019, bulan Agustus 2 minggu sebelum, saya ditelepon 2:30 pagi untuk pergi kepada seseorang yang katanya sudah dingin sekujur tubuh, sudah pucat dan dokter sudah angkat tangan. Saya pergi naik
taksi pergi ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Berdoa untuk seorang ibu dan satpam dan dokter mempersilakan saya masuk. Ibu pendeta, ya sudah ditunggu. Karena dokter memeriksa tidak ada sakit. Tapi kondisi ibu ini mengenaskan. Sudah dingin dan pucat. Saya berdoa, saya menyembah bersama suami dan anaknya. Dan sementara kami memuji, mengangkat pujian, dia berangsur-angsur hangat. Saya berdoa dan nafasnya yang tersengal-sengal kembali normal. Dan dia ngantuk, dia tertidur di atas tangan saya dan kemudian akhirnya saya pulang. Dan saya ingat itu hari Jumat, hari Sabtu dia bisa pulang rumah dan sampai hari ini ibu itu masih hidup dan masih sehat. Tapi yang saya mau saksikan saudara, 2 minggu setelah itu. Hari Minggu tanggal 1 September, saya ditelepon untuk melayani seorang perempuan di salah satu apartemen. Dia bukan orang percaya. Dari satu suku yang mayoritas bukan orang percaya. Dan dia bukan perempuan baik-baik. Tapi dia diganggu roh jahat dan saya bawa 4 orang gadis pendoa bersama saya. Untuk melayani wanita ini dan singkat cerita, Tuhan menunjukkan hal-hal yang perlu dan dilepaskan. Dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat karena itu syarat. Saya katakan saya bisa berdoa dan memimpin dia untuk tidak diintimidasi dan tidak disiksa kuasa kegelapan. Kalau dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi setelah dari situ kemudian kami diminta tetangga unit. Jadi ada 5 unit yang kemudian kami doakan di lantai yang sama. Memimpin orang kepada Kristus. Hari itu pulang dengan sukacita dan saya share di grup dari gereja kami di sana bagaimana Tuhan menolong. Jiwa-jiwa diselamatkan, ada sorak-sorai, ada pujian bagi Tuhan. Tapi Senin, suami saya tidak ada, dia sedang melayani di Medan. Hari Minggu itu tanggal 1 September. Tetapi hari Senin 2 September, seharusnya pulang ke Jakarta. Dia pulang ke rumah Bapak. Padahal hari Minggu dia melayani berkhotbah beberapa kali di 3 gereja di Medan. Dan hari itu saya berlutut, saya bilang Tuhan tega sama saya. Orang lain saya doakan, Tuhan sembuhkan. Orang lain dilayani datang pada Tuhan. Tapi hanya untuk satu doa saya saja, Tuhan gak mau dengar. Tapi 5 menit saya berlutut. Saya pegang kedua anak saya dan saya minta ampun sama Tuhan. Satu hal yang membuat saya sadar, saya katakan Tuhan ampuni hamba orang berdosa, lemah dan bodoh ini. Kalau kami melayani Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang layak dilayani. Bukan karena Engkau harus tidak ada hak bagi kami untuk menuntut, Tuhan menjawab sesuai doa. Karena hidup ini adalah milik Tuhan. Mengabdikan kehidupan kepada Tuhan adalah satu keharusan bagi orang yang telah percaya dan telah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Dan hari ini saya mengerti bahwa mudah bagi kita untuk mengenal firman, percaya bahwa Tuhan punya maksud baik bagi hidup kita. Tetapi dalam perjalanan iman Tuhan memproses dan menghadapkan ujian bagi kita. Dapatkah kita tetap mengenal Tuhan, mempercayai Dia, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berkata Tuhan Engkau baik. Rasanya kok Tuhan seperti tidak adil, tapi sesungguhnya Dia baik, adil dan setia. Jangan melarikan diri dari proses pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Relakan diri next untuk dibentuk oleh Tuhan. Caranya gimana? Yang pertama, jangan menyalahkan Tuhan untuk proses hidup yang sukar yang kita lalui. Kita semua orang berdosa hidup dari anugerah. Pergumulan, masalah dalam kehidupan adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Tapi bedanya kalau kita orang percaya, kita tahu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jangan menyalahkan Tuhan. Semakin kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Lah Dia Tuhan. Kita siapa? Iya kan? Kita orang berdosa.
Kita nggak layak. Kita dilayakkan oleh kasih karunia. Semakin seseorang bertumbuh dalam Tuhan, dia akan jarang sekali, bahkan tidak akan pernah berkata, mengapa Tuhan? Hidup ini telah kita berikan untuk Tuhan. Kita hanya perlu untuk mengikuti tuntunan Tuhan dengan tetap memandang kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah contoh tadi. Tidak berkata, Tuhan kami kan tidak bercela, kami orang minoritas di tengah mayoritas, kami sudah belajar hidup benar, kenapa jadi begini? Tuhan lepaskanlah kami dari perapian ini. Tapi imannya berkata, sekalipun Tuhan tidak melepaskan, sekalipun harus masuk, dan memang masuk, diizinkan Tuhan masuk ke dalam perapian, tidak Tuhan hindarkan, Tuhan izinkan masuk. Kadang-kadang dalam hidup kita juga demikian. Tuhan gak bebaskan kita dari pergumulan kita. Tetapi Tuhan menyertai kita di dalamnya. Jangan salahkan Tuhan. Dan hidup di dalam pemberontakan hati kepada Allah. Semakin lama semakin berdosa. Menjadi better, lebih baik atau jadi bitter. Pahit. Yang kedua, jangan marah dan pahit hati kepada manusia ketika kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak orang Kristen mengalami kepahitan karena dia berpikir proses hidupnya karena kesalahan orang lain. Mungkin saja kita benar, orang lain melakukan kesalahan. Tapi Allah turut bekerja untuk memproses hidup kita. Itu ujian iman. Semakin kita marah-marah, semakin kita pahit, kita tidak akan menjadi lebih baik. Padahal Tuhan bermaksud baik atas kehidupan kita. Jangan salahkan, saya begini sih karena si itu, saya gak melayani karena si itu. Tidak ada yang dapat menghentikan langkah kehidupan kita untuk hidup bagi Allah. Selain keputusan kita sendiri. Kitalah yang memutuskan dalam hidup kita. Berjalan dengan Tuhan, hadapi tantangan atau menyerah. Orang lain tidak dapat menentukan keadaan hati kita. Keadaan hati kita, kita yang tentukan sendiri. Kita tidak akan pernah bisa dijauhkan dari masalah. Tapi kita bisa berespon benar untuk setiap hal yang kita hadapi. Itulah ujian iman yang membentuk dan mendewasakan kita. Yang ketiga, semakin keras pembentukan yang kita jalani, semakin datang mendekat kepada Tuhan. Saya selalu berdoa tiap hari, Tuhan berikan saya hati yang lembut. Jadi kalau saya salah, Tuhan gak perlu tegur saya dengan keras. Mesti dicemeti dalam kasih sayang Tuhan. Biarlah dari perkara-perkara yang sederhana, saya bisa ngerti kalau jalannya salah. Kita perlu datang kepada Tuhan. Ada orang Tuhan perlu pentokin, istilahnya kasarnya, untuk membuat dia sadar dalam kasih sayang Tuhan. Tapi kalau kita membuka hati, merelakan hidup kepada Tuhan, Tuhan gak perlu mentokin hidup kita. Karena dari perkara-perkara yang sederhana, kita bisa belajar mempunyai hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Iman yang hidup, iman yang berani hidup, menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Yang keempat, belajar mendengar suara Tuhan dalam pengalaman hidup kita. Next, Tuhan berbisik kepada kita, ini C.S. Lewis menuliskan. Tuhan berbisik kepada kita dalam kesenangan kita. Dia berbicara dalam hati nurani kita. Tetapi dia berteriak dalam penderitaan kita. Itu adalah megafonnya untuk membangunkan dunia yang tuli. Kerap kali melalui masalah, kita ditarik oleh Tuhan dekat. Kita ditarik oleh Tuhan untuk tahu dan mengerti bahwa tidak ada pengharapan yang dapat diandalkan di dalam dunia ini lebih baik daripada Tuhan. Samuel Rutherford menuliskan, percayai kasih dan kuasa Tuhan lebih dari Anda percaya pada perasaan dan pengalaman Anda sendiri. Batu karang Anda adalah Kristus dan bukan batu karang yang pasang surut di lautan. Jadi kasih dan kuasa Tuhan lebih besar dari perasaan dan pengalaman kita. Jadi ikut Tuhan jangan terlalu baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nyerah, dikit-dikit mau mundur. Gak akan pernah lulus ujian, remedial terus saudara. Ya, kita gak mau remedial kan tiap hari. Ujian yang sama terus karena gak pernah lulus.
Tapi ketika kita belajar bersama dengan Tuhan, Tuhan menolong kita. Tuhan membawa kita untuk mengalami Dia di dalam pengalaman hidup kita. Yang kedua, ketika kita menghadapi ujian iman, sadarilah bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. 2 Korintus 12 ayat 9 terjemahan baru. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Hidup ini terlalu lemah untuk menghadapi tantangan dunia dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada kasih karunia Tuhan yang melebihi kehidupan kita. Tuhan menaungi kita, Tuhan menyertai kita. Pelajaran dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah Tuhan biarkan? Tuhan izinkan mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi kita bisa baca di rumah. Tapi Tuhan menyertai. Sehingga raja melihat kok ada 4 orang di dalam. Yang satu mukanya seperti dewa. Mereka tidak terbakar. Tidak ada bau. Asap yang menempel di pakaian mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan seringkali tidak membiarkan, tidak meloloskan kita, tidak membebaskan kita dari pergumulan. Tapi Dia mengizinkan kita masuk, tapi Dia menyertai kita. Dia menyertai kita di dalamnya. Karena itu, next, jangan pernah berkata aku tidak sanggup. Tetapi katakan kepada jiwa kita, aku pasti bisa, aku pasti menang bersama dengan Tuhan. Itu bukan kata-kata motivasi semata-mata. Tapi Filipi 4 ayat 13 berkata, ini kata firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari-hari yang saya lalui, saya selalu ambil gitar dan saya nyanyikan lagu ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saya berbicara kepada jiwa ini, bahwa bersama Tuhan kita dapat menanggung segala perkara. Semakin kita bilang, saya enggak sanggup, semakin kita menjadi lemah. Tetapi ketika kita melihat firman, memegangnya dalam hidup kita, menumbuhkan iman untuk tetap berjalan kuat di dalam Dia. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setiap pagi, setiap malam, di dalam mesbah keluarga, selesai berdoa, selesai membaca firman bersama, selesai menyembah Tuhan bersama. Saya mengajak anak-anak saya sejak tahun 2019 itu untuk berkata kita lebih dari pemenang. Untuk menyatakan kepada diri kita, menyatakan kepada iblis tidak dapat mengintimidasi hidup kita. Dan menyatakan kepada Allah iman kita di dalam Dia. Itu membangkitkan kekuatan. Daripada kita menangis kepada orang lain, bukannya ditolong, mungkin diceritain. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, mengambil sikap untuk berdiri teguh dalam Tuhan, Allah menopang hidup kita. Next, Charles Spurgeon menuliskan, saya suka membaca tulisan-tulisan, membaca kisah-kisah hidup orang-orang yang dipakai Tuhan. Ketika Tuhan meletakkan beban pada Anda, Dia menempatkan lengannya di bawah Anda. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Dia mengizinkan hal-hal yang kita alami, mungkin sakit menahun. Berdoa belum sembuh, bukan Tuhan gak bisa sembuhkan kita. Tapi Tuhan ingin membawa kita mengalami Dia di dalam segala kondisi hidup kita. Tantangan dan pergumulan dalam keluarga. Ada banyak kita bergumul hari demi hari, itu kenyataan hidup. Tapi kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Masih tulisan Charles Spurgeon, saya mengutip tulisannya. Dia katakan, Tuhan menemukan prajurit terbaiknya dari dataran tinggi penderitaan. Jadi bukan dari gemerlap kehidupan euforia, perkara-perkara ajaib yang seringkali kita alami dan kita penuh dengan euforia, bersorak-sorak. Memang harus, benar. Tetapi kualitas hidup iman kita keluar ketika kita diperhadapkan dengan tantangan. Siapa diri kita di dalam Allah?
seberapa kita tertanam di dalam Tuhan dan berpegang di dalam Dia, itu terbukti dalam respon kita terhadap persoalan kehidupan. Tuhan menemukan saya dan saudara, maka kita menjadi orang-orang terbaik di hadapan melalui ujian kehidupan. Kita mau berkata, Tuhan, aku mau berjalan dengan Tuhan dalam segala kondisi kehidupan. Tuhan bersama kita itu pasti, tapi kita bersama Tuhan itu yang gak pasti, ya kan? Kita nyanyi sungguh bangga aku punya Tuhan yang besar. Tetapi semakin kita naik level dalam hidup iman, kita mau menjadi orang Kristen yang membanggakan hati Tuhan. Tuhan boleh bilang, saya bangga nak punya anak seperti engkau. Ternyata engkau ikut aku bukan hanya untuk hal-hal yang senang, tapi engkau mau setia untuk hal-hal yang sulit. Saya membayangkan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego benar-benar membuat Tuhan bangga punya anak seperti mereka. Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Yang terakhir, ketika kita menghadapi ujian iman, yakinlah bahwa selalu ada kemuliaan di balik salib. Ada banyak orang Kristen mau lihat kemuliaan Allah tapi enggak mau salib. Padahal kemuliaan Allah yang besar ada di balik salib Yesus Kristus. Pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, salib dan ujian bukan karena kesalahan kita. Kita sudah belajar untuk hidup benar. Tapi ada perkara-perkara yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tuhan setia dalam kehidupan kita anak-anaknya. Kita sekarang ada salib-salib kecil yang harus kita pikul. Tantangan, pergumulan, ujian-ujian yang berbeda bentuk. Tetapi maukah kita berjalan dengan Tuhan dan memandang kepada Kristus? Itulah yang membuat kita kuat memikul salib kita sampai akhir. Dan berbuah dalam kehidupan. Perhatikan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selepas itu, kalau mereka dilepaskan, ya memang Tuhan dimuliakan, tetapi lebih ajaib kan, mereka disertai Tuhan di perapian yang menyala-nyala. Sehingga Raja Nebukadnezar percaya bahwa Tuhan mereka hidup. Dan menyatakan kepada seluruh bangsa itu untuk percaya kepada Tuhannya mereka. Karena mereka tidak dilepaskan, tapi mereka disertai di dalam pengalaman dapur api. Ada kemuliaan di balik salib. Billy Graham menuliskan seperti ini. Tuhan tidak pernah mengambil sesuatu dari hidup Anda tanpa menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Jika sesuatu hilang dari hidup kita, Allah mempunyai hal yang besar buat kehidupan kita. Ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia sering membuka pintu yang lain jika kita mencarinya. Yang terpenting adalah kejarlah perkenan Tuhan atas kehidupan kita. Ujian iman mendewasakan kita. Dan kita bertumbuh, kita menang, kita naik level. Kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan punya maksud yang baik bagi hidup kita. Dengan tetap memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak pahit hati kepada orang lain. Semakin datang mendekat kepada Tuhan dan belajar dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita lewat pergumulan kita. Yang kedua, sadari bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Di masa-masa tersulit dalam hidup kita, Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia setia. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa selalu ada kemuliaan di balik salib. Karena itu, angkatlah wajah kita dan pandang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Berjalanlah dalam kekuatan Allah melewati sepanjang tahun di depan kita. Dan jika hari ini ada banyak pergumulan dan tantangan dalam kehidupan, punyalah tekad untuk bertumbuh, menjadi dewasa dalam Tuhan. Berani hidup buat Tuhan
dalam segala kondisi kehidupan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Saya tidak tahu hal apa yang sedang kita pergumulkan di hari-hari ini. Mungkin ada yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan persoalan rumah tangga, keluarga, kehidupan keuangan, atau ada yang lain. Tapi satu hal, kita mau datang kepada Tuhan dan angkat wajah kita, angkat hati kita dan iman kita kepada Dia. Dan berkata, Tuhan bentuk hidupku, melewati setiap masalah pergumulan dan persoalan. Tuhan dapati aku punya iman yang bisa membanggakan hati Tuhan. Jadi berkenan kepada Tuhan itu jauh lebih indah daripada pengejaran hal-hal yang lain. Tuhan setia dalam hidup kita. Haleluya. Bolehkah kita menaikkan ref dari pujian ini? Kalau ku hidup bagimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Ku tetap menyembah-Mu. Orang-orang yang beriman mau dibentuk oleh Tuhan kan mengatakan kepada Tuhan, hidup ini milik-Mu Tuhan. Apapun dalam dunia ini tidak dapat memisahkanku dari kasih-Mu.